Kapal pemecah es dipanggil untuk membuka jalan. Mereka melakukan ini dengan merapikan saluran, menciptakan jalur yang diikuti oleh kapal. Kadang-kadang mereka mendekati dan berinteraksi dengan kapal yang terjebak dengan menarik bagian depan kapal ke dalam alur yang dirancang khusus dengan bantuan palu dan menggunakan daya kedua kapal untuk menerobos es yang keras membeku. Sebuah lapisan putih yang halus dan tidak terganggu menutupi seluruh lanskap. Pada saat ini, sulit untuk membedakan antara batas pantai dan permukaan air. Di Danau Furon, es biasanya hanya berketebalan 2 kaki, tetapi angin dapat menyebabkan es menumpuk dan membentuk tekanan es yang berketebalan beberapa kali lipat. Barang-barang yang diangkut merupakan kebutuhan penting bagi danau-danau besar. Komunitas dan kapal yang membawa barang-barang ini harus melewati es ini. Detroit sendiri membutuhkan 65.000 ton minyak bahan bakar setiap hari. Sebagian besar akan diangkut dengan kompanser kapal pemecah penjaga pantai Amerika Serikat, Mackinac, ditugaskan untuk menjaga jalur pasokan ini tetap terbuka dan lambung yang diperkuat. Bagian depan berbentuk sendok dan mesin diesel listrik berkekuatan. Mackinac dirancang untuk satu tujuan, yaitu pemecahan es. Kapal pemecah es penjaga pantai Amerika Serikat Mackinac adalah satu-satunya kapal pemecah es unik yang ada. Kapal ini dibangun pada tahun 1944 selama perang dan dibangun sebagai respons untuk membantu mengangkut biji besi yang diperlukan untuk konstruksi kapal dalam upaya perang. Sebagai kapal pemecah es tertua di danau-danau besar, masa kerjanya membuatnya menjadi salah satu kapal paling terkenal di perairan ini. Dalam hampir 60 tahun masa dinasnya, Mackinac telah mengalami banyak renovasi di jembatan ini. Peralatan asli bergaya ornamen tahun 1000 Mackinac telah mengalami banyak renovasi di jembatan ini. Peralatan asli bergaya ornamen tahun 1940-an berbagi ruang dengan radar modern dan instrumen navigasi. Tetapi yang membuatnya benar-benar luar biasa sebagai kapal pemecah es adalah kombinasi kekuatan dan daya yang dimilikinya. Seperti kapal pemecah es lainnya, Mackinac memiliki fitur khusus yang memungkinkannya menahan kekuatan besar dari es. Salah satunya adalah bentuk lambungnya. Sebagian besar kapal kini memiliki bagian depannya seperti sendok dan terlihat seperti bola sepak yang dipotong menjadi 2 jika ditarik dari air. Bentuk lambung yang unik memungkinkan kapal untuk meluncur di atas lembaran es dengan menggunakan berat kapal untuk menerobos. Selain itu, mereka juga membutuhkan pelat lambung yang sangat tebal di tempat bertemunya dengan es, dan mereka juga membutuhkan banyak struktur di belakang pelat untuk memperkuat melawan es. Susunan rumit balok baja membentuk tulang rusuk Mackinac, diletakkan dengan jarak 16 inci. Mereka mendukung dan memperkuat pelat lambung baja 2 inci, yang hampir 2 kali lebih tebal dari kapal biasa. Kekuatan tambahan ini datang dengan harga. Mackinac menggeser lebih dari 5.000 ton saat penuh muatan. Menggerakkan kapal besar ini melalui es membutuhkan daya yang sangat besar. Di atas kapal Mackinac terdapat 3 ruang mesin utama. Ini adalah salah satunya. Ini adalah jantung dan jiwa kapal. Kami memiliki 6 mesin diesel utama, Fairbanks Works dengan piston pasca, dan mereka ditopel dengan generator. Generator menyediakan listrik untuk kedua motor penggerak bertenaga 5.000,2 tenaga kuda, yang pada gilirannya memutar baling-baling belakang yang berat 210,7 ton. Kapal pemecah es cukup mesin besar listrik digunakan di kapal pemecah es cukup lama dan merupakan pembangkit tenaga yang disukai terutama karena ketika baling-baling melewati es dan mengenai potongan besar, ada pijutan yang ditransmisikan melalui poros itu.
Poros baling-baling diputar oleh motor listrik yang kuat, yang menggunakan medan magnet untuk propulsi. Berbeda dengan terhubung langsung ke pembangkit listrik diesel, ia akan memerlukan gigi tambahan dan penghubung mekanik yang lebih rentan terhadap kerusakan jika baling-baling tiba-tiba terjebak di es. Setelah memiliki tipe lain yang membuat nyaman di dalam tangki dan pembatas es kapal mencapai sistem penggilingan dan penembak. Dalam 30 detik, lebih dari 100.000 galon air dapat dipompa dari satu sisi kapal ke sisi lainnya. Perubahan cepat dalam balas menyebabkan kapal yang lebar lebih dari 74 kaki ini bergoyang, menghancurkan es di sekitarnya. Baling-baling tambahan di bagian depan juga dapat digunakan dengan memutar air di depan kapal. Baling-baling ini mengganggu kestabilan es sambil membersihkan pecahan-pecahan yang hancur dari jalannya. Namun, bertahun-tahun pemecahan es telah memberikan dampaknya dan makinat yang perkasa mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Karena usianya membutuhkan banyak biaya untuk menjaga operasional makinat. Ini juga membutuhkan banyak orang di atas kapal untuk melakukan pemeliharaan. Rencananya saat ini adalah mengganti kapal dengan kapal pemecah es baru yang memiliki misi 10 kapal pemecah es tambahan berbagi tugas tersebut. 2 kapal Kanada, 3 kapal penanda poin, dan 5 kapal tunda pemecah es kelas truk bekerja sebagai tim untuk menjaga semua danau-danau besar tetap terbuka bagi pelayaran. Tetapi sampai pengganti itu dibangun, makinat tetap berpatroli. Selama masih ada es di air, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pencoba pantai Amerika Serikat juga mencari bantuan dari langit karena ketika memecah es, jalur lurus tidak selalu merupakan rute terbaik. Helikopter H-65 Topin merasa penaskan es dari kapal sekali penerbangan. Mereka memberikan informasi tentang jalur yang akan diambil kembali pada kapten. Ketika Anda berada di jembatan kapal, Anda hanya bisa melihat sejauh itu. Tetapi dengan kemampuan untuk naik hingga trailer atau 2000 kaki, kami dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang di mana mereka seharusnya pergi untuk mencapai air terbuka. Ini akan menjadi tugas yang jauh lebih mudah daripada merobek semua hal yang keras. Mereka adalah mata kita di langit. Jika kita bekerja di lingkungan danau seperti ini, kita bisa bekerja 1 mil atau 2 mil jauhnya dari air terbuka yang besar dan tidak memukulnya. Tetapi hari ini udara telah melihat lembaran es yang sangat besar menghalangi rute di bawah jembatan makinat di ujung utara Danau Huron. Kapal tunda pemecah es, Katmai Bay, telah dipanggil untuk membersihkan aliran yang berpotensi berbahaya itu. Kapal itu sedang melewati daerah itu dan terjebak. Ada kemungkinan bahwa lembaran itu bisa terlepas dan membawa kapal bersamanya. Di tempat lain, jika kapal terjebak, ia berada di bawah belas kasihan alam dan angin berhembus. Itu bisa mendorongnya ke dalam terumbu atau ke dalam bahaya navigasi lainnya. Kapal tunda kelas Teluk adalah kapal pemecah es yang paling canggih secara teknologi di danau-danau besar. Tetapi untuk tugas ini, kekuatan kasar dan kru yang berpengalaman adalah yang diharapkan. Kadang-kadang kami menemukan tekanan es, barisan es besar yang tidak dapat kita pecahkan hanya dengan 1 kali usaha. Kami harus menggunakan manuver mundur dan menabrak, dan kami akan memundurkan kapal di jalur yang baru saja kami buat sekitar 2 hingga 3 panjang kapal. Kemudian kami akan maju lagi dan menggunakan kemampuan mundur kapal untuk menjaganya tetap bergerak lurus sebisa mungkin. Mundur di dalam es dapat menjadi masalah. Kemudian kami akan maju lagi dan menggunakan kemampuan mundur kapal untuk menjaganya tetap bergerak lurus sebisa mungkin. Jika pecahan es menyumbat kemudi, kapal akan berbelok tanpa kendali. Kapal pemecah es seperti Katmai Bay memiliki kemudi yang berkuat di bagian atas dan bawahnya.